Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Bung Zulfan Lindan kembali mengungkap beberapa fakta yang sangat mengejutkan, di mana ketika Ibu Megawati bersikuku menjual Indosat yang notabene sebenarnya memberikan profit yang sangat besar terhadap bangsa dan negara, akan tetapi Ibu Megawati ngotot dan bersikuku untuk menjual Indosat ke luar negeri. Nah, bagaimana Bung Zulfan Lindan mengungkap fakta tersebut? Kita simak videonya berikut ini. Karena saya kan dianggap yang paling vokal. Waktu itu dianggap kalau udah Zulfan sudah bisa kita ajak ngobrol yang enak, itu berarti di dalam gak ribut. Di dalam tidak ada keributan gitu dalam DPR. Itu mungkin Ibu juga selalu bilang, Van, bantulah. Saya bantu, saya bilang gak ada masalah. Nah, di tengah jalan, baru 6 bulan Ibu Mega itu menjadi presiden, saya dipindahkan ke Komisi 1. Komunikasi pertahanan gitu ya? Ya, Iya. dulu TNI, Polri itu semua di situ. Ya kan di Komisi 1 dulu, sekarang aja dipisah-pisah. Iya. Nah, Ibu Mega yang nggak dikasih tahu saya dipindah. Yang memindahkan adalah Fraksi. fraksi PDIP. Ya, waktu itu ketuanya kan Roy Bebe Yanis. Waktu saya mendengar saya dipindah, saya datang ke Ibu. Karena Sabtu Minggu, Ibu tuh, Bu Mega biasa nyiram bunga di apa Cilengsi atau apa di atas. Di daerah Cilengsi sana. Cibinong ke sana kan? Ya, sebelum Cibinong. Saya datang, Mbak Mega, kenapa saya dipindahkan dari Komisi 9 ke Komisi 1? Oh ya, saya nggak tahu, kata Ibu. Coba tanya si Uda. Uda itu maksudnya Mas Taufik. Saya temuin Mas Taufik. Nah, Mas Taufik cuman bilang gini, Ma, kan Zulfan orang politik, cocoklah di Komisi 1. Saya bilang, Mas, saya di komisi apapun nggak masalah. Tapi saya perlu klarifikasi, apa saya dituduh korupsi nih di Komisi 9? Oke. Saya nggak mau kalau alasannya dianggap saya main duit di Komisi 9 ini. Kalaupun main duit, buktikan siapa yang kita peres, apa yang kita ini. Ya. Saya bilang begitu. Gitu. Oh enggak, bukan gitu, Van, kata Mas Taufik. Udah. Tapi saya tahu latennya gara-gara itu. Gara-gara apa? Jadi gini, kawan-kawan ini merasa di Komisi 9 ini, kan waktu itu yang di Komisi 9 itu saya, Melono Suwondo, ya kan, kemudian siapa lagi tuh kawan-kawan kita, PDIP lah ya? PDIP lah, ya. Ini kan kita sebenarnya dapat tugas bagaimana menyelesaikan, kan tim ini, tim Komisi 9 ada kita 13 orang untuk menyelesaikan itu. Kemudian kita semua yang lama-lama ini keluar, dipindahin. Jadi bukan cuma Anda? Bukan, saya ke Komisi 1, ada yang Komisi 2, Komisi 3, Komisi 5, dipindahin semua. Masuklah grup baru yang direkomendasi. Grup itulah yang semuanya masuk penjara gara-gara travel check-nya sih. Ini, perempuan itu? Ya, siapa namanya? Mirna Gultom. Mirna Gultom. Termasuk di situ ada Pandana Baban masuk juga kan. Karena dia sekretaris fraksi waktu itu. Oh, Nah, jadi saya bersyukur dipindah itu. Ya kan? Tapi mungkin nggak Anda dipindah karena Anda dan kawan-kawan yang dipindah itu dikhawatirkan tidak akan mau bekerja sama. Ya sebenarnya begini, banyak partner-partner kita di Komisi 9 itu kan mengeluh. Karena hal-hal yang tidak visible pasti kita tolak. Misalnya waktu itu Direktur Bank Mandiri ingin membuat sistem komputerisasi di Bank Mandiri. Ya kan? Kita bilang coba bikinkan, biayanya berapa. Nah kita kan tanya kenapa biayanya terlalu besar. Gitu loh. Ya. Juga yang lain-lain kan. Gitu. Ya mungkin mereka ngadulah ke fraksi PDIP kan. Ada kita nih dipersulit. Kok kita ini agak susah nih. Ya. Ya kan? Agak susah. Karena sampai pada tahap salah seorang presiden direktur di Bank Mandiri pada masa itu mengajak saya kolaborasi. Sayang dia udah meninggal. Dia ngundang saya ke private room, ya kan? Dia undang saya.
Saya pikir mau ngapain? Bang, ini begini bang. Mandiri ini kan yang minjam uang banyak banget di Mandiri ini. Nanti yang minjam 500 miliar ke atas, kalau tidak ada paraf Bang Julpan nggak saya kasih. Jadi saya akan keluarkan itu kalau ada paraf Bang Julpan. Karena dia memang ketakutan sama saya, gitu. Jadi mau ini istilah suap lah gitu kan. Loh, saya bilang kenapa begitu? Ya nanti begini bang. Mungkin praktek itu saya nggak tahu masih jalan nggak sekarang ya. Gitu loh. Gini bang, nanti kita ambil di depan 10%. 500 miliar, ambil 10% berapa tuh? 50. Bagi 2. Abang 5%, saya 5%. Ini demi Allah dia tawarin begitu. Ya kan? Gitu. Kalau saya bohong ini, udahlah dikutuk Tuhan saya. Saya percaya. Iya, benar. Iya. Saya bilang, kamu ini bajingan kamu, saya bilang. Ngajak saya main-main begini. Kurang ajar kamu, saya bilang. Saya maki-maki situ kan. Itulah mungkin dia ketakutan itu, segala macam, bermainlah. Biasa kan? Itu pada saat Anda masih di Komisi 9. Komisi 9. Habis itu Anda dipindahkan. Dipindahkan, nggak ada masalah buat saya. Karena saya happy aja sih. Di DPR tuh mau komisi berapa aja, kita nggak pernah rebut-rebutan. Tapi kembali supaya ceritanya lengkap nih, jadi begitu Anda sama teman-teman itu keluar, terjadilah kasus Miranda Gultom. Miranda Gultom tuh travel check apa ya? Travel check nggak tahu lah saya, pokoknya kan. Agar dia bisa menjadi deputi BI. Bukan deputi, Wakil BI. Wakil Gubernur BI. Wakil Gubernur BI. Itu kan pada masuk semua tuh. Ya kan? Itu. Jadi memang ditunjukkan. Jadi mereka mungkin lapor ke Bu Mega, ke Pak Taufik, kita yang main uang, nggak tahu. Bu Mega lihat sendiri, oh kalian ternyata orang-orang ini aman aja, nggak ada masalah kok. Oke. Gitu. Nah itu yang menyebabkan Anda tidak maju di pemilihan 2004. Enggak, kalau itu kan saya lihat gejalanya sudah mulai PDIP, bukan PDIP ya, orang-orang yang dipercaya oleh Ibu Mega di dalam kabinet, tidak banyak sih, 1 orang aja, ini mulai mengambil langkah-langkah mengambil untung sendiri. Walaupun tidak bisa dibuktikan. Ya, misalnya kasus kita jual Indosat. Saya udah bilang sama Bu Mega, Mbak, jangan Mbak. Kenapa kita jual? Ini gini. Iya, saya nggak setuju, Julvan. Itu. Ini jual keluar ya? Ya jual ke Singapura kan. Nah, akhirnya dijual kan. Dengan harga nggak salah saya 3 triliun atau berapa. Yang adalah sangat rendah. Sekarang harganya ratusan triliun. Barangkali yang Pak Jokowi bilang 2014, kita akan beli kembali itu Indosat. Nggak bisa. Sampai sekarang nggak bisa. Di samping nggak mungkin kemahalan dan orangnya nggak mau jual juga, dia tahu nih untung daging, ya kan. Nah kemudian waktu itu Antoni Salim tuh punya 200-an ribu hektar sawit, CPU-nya kan di Sumatera di mana-mana. Saya bilang juga sama ibu, jangan dijual, ambil oleh milik pemerintah, masukin ke BUMN kita kuat, kenapa kita mesti jual? Saya nggak tahu gimana, akhirnya dijual juga. BCA juga begitu. Kita minta ini supaya di take over oleh pemerintah aja, jangan dijual ke pihak lain gitu loh. Tapi kan semua jebol, semuanya kan kita jual. Rizal Ramli juga berteriak-teriak kan, sampai waktu itu ada demo ke Komisi 1 DPR untuk tidak menolak penjualan Indosat, ya kan. Termasuk Panglima TNI waktu itu juga tidak setuju. Endiartono, ya kan, nggak setuju juga. Tapi ya sudah, ya kan, ibu juga tidak mengambil sikap, akhirnya terjual kan semuanya. Nah, kalau itu buat Anda mengecewakan sekali. Kalau Indosat, kenapa kita jual ke Singapura? Karena memang Goh Chok Tong datang langsung ke Teguh Umar, datang ke Ibu Mega minta berminat untuk membeli itu. Ya kan? Jadi itulah saya pikir gini, aduh kalau kayak begini mau ngapain ya kita di sini gitu loh, di DPR. Makanya saya ketemuin Pak Taufik, Mas Taufik, saya ingat di Bank Global loh, di kantor
lagi kumpul di Bank Global, saya ngomong sama Mas Taufik, saya tidak maju lagi di 2004 ini untuk menjadi caleg. Kenapa, kata Mas Taufik? Kau harus bantu Mbak Mega di dalam DPR. Nampaknya berat, saya bilang. Berat, saya bilang. Kita kan terus terang saja, harapan kita kan ada perubahan-perubahan dari reformasi gitu. Kayaknya agak sulit nih, Mas. Jadi posisi saya di luar aja deh, saya bilang gitu. Jangan. Kau masuk di Bandung aja, Kabupaten Bandung. Saya nomor 1, kau nomor 2. Pasti jadi, Pan. Memang jadi. Akhirnya posisi saya digantikan oleh Marisa Haque. Sorry, Anda sempat ikut jadi? Nggak ikut, Oke. nggak mau saya. Masukkan nama saya mundur. Nah, jadi saya nggak ikut lagi. Ya udah, saya nggak jadi anggota DPR sejak 2005. Terus kan? Gitu. Tapi saya tetap PDIP loh. Kasih PDIP. Saya nggak keluar dari PDIP. Dan tidak ada konflik saya dengan siapapun di PDIP. Jadi hubungan dengan Bu Mega tetap baik. Oh, tetap baik. Dengan Mas Taufik tetap baik. Ketemu di SPBU tetap ngobrol-ngobrol, biasalah. Yang tadi ya. Nah, apalagi waktu itu kan pada masa 2004 sampai 2004 sampai pertengahan periodenya SBY, Mas Taufik kan masih nggak cocok tuh. Sampai akhirnya dia menjadi ketua MPR kan. Iya. Itu juga saya yakin teman-teman DPR ini melobi, terutama disitulah ada Pramono Anung, ada kawan-kawan dari P3, dari PAN, ya kan, Farhan Hamid di situ kan, ada juga dari tokoh Muhammadiyah meng-approach mungkin sama SBY supaya Tolonglah diangkat. ya Jadi sebenarnya Pak Taufik sama SBY itu juga tidak sepenuhnya harmonis ya. ya kan karena kan waktu si awalnya SBY itu maju sebagai presiden karena statement Taufik kan karena masa jenderal kayak anak kecil. Ya. Gitu. Jadi yang ngambek dengan SBY itu bukan cuma Megawati ya. Ya awalnya Mas Taufik marah. Kalau Mbak Mega ngambek karena kan dia kepingin SBY jadi wapres. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya kira sangat jelas apa yang kemudian menjadi penegasan yang disampaikan oleh Bung Sulfan Lindang. Artinya bahwa kejahatan yang pernah dilakukan Ibu Megawati ini membuat bangsa Indonesia merugi karena penjualan Indosat yang dilakukan oleh Ibu Megawati sekarang sudah menghasilkan profit yang begitu besar. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.